Terima kasih, Mas. Oke, mungkin lanjut ke sesi perkenalan, Mas. Dimulai dari kami dulu. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Ali Muzaki, panggilannya Farel. Saya berasal dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Mas. Salam kenal, Mas Didan. Mungkin bisa lanjut ke teman-teman yang lainnya. Perkenalkan Mas, nama saya Astrid Ayuning Walupi, bisa panggil Astrid, asal saya dari Probolinggo. Salam kenal Mas Didan. Ya, mungkin selanjutnya saya izin perkenalan diri, nama saya Fani Awatri Fansla, biasa dipanggil Fani, asalnya dari Mojokerto. Salam kenal Mas Didan. Mungkin selanjutnya saya Mas, kenalkan Mas, nama saya M. Sakulari Bowo, bisa dipanggil Sakwel, asal saya dari Bengkulu Mas. Salam kenal Mas. Selamat malam Mas Didan, perkenalkan nama saya Tabita Hasian, biasa dipanggil Bita, asal saya dari Medan. Salam kenal Mas. Baik, Mas. Ini teman saya Abdul Hakim, jaringannya pada lemot gitu, jadi izin FK, Mas ya. Mungkin bisa lanjut ke perkenalan dari Mas Didan sendiri. Monggo, Mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Qurradan Azizi. Biasanya dipanggil Didan. Asal saya dari Bontang, Kaltim. Itu sih, saya dari TF 19. Oke, baik. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab, Mas ya? Ya, langsung aja. Monggo. Mungkin Ini dari saya, Mas. Emang harus on cam atau off cam ini? Bebas sih, Mas. Cuma nanti kalau dokum minta tolong kalau bisa on cam sih, Mas. Oh ya udah. Aku tak off cam dulu ya, soalnya pakai paket aku. Oke, boleh. Silakan, Mas. Monggo. Oke, lanjut. Ya. Mungkin dari saya dulu, Mas ya. Ya. Ya, ini Mas Didan sendiri kan milih UKM sepak bola, Mas ya, dari sekian banyak UKM minat bakat. Kenapa Mas Didan sendiri itu milihnya UKM sepak bola gitu? Apa emang hobi dari kecil atau gimana? Terima kasih, Mas. Iya. Siapa tadi namamu? Ahnaf ya? Panggilannya siapa tadi? Farel, Mas. Farel. Asal mana kamu, Farel? Dari Pamekasan, Madura. Pamekasan, oke. Jadi kenapa alasan saya milih UKM sepak bola itu ya karena hobi lah, suka sama main bola kan, main bola futsal. Terus di SMA juga sering main. Jadi kuliah ini kan bukan cuma kuliah aja, jadi pengen cari tempat untuk menyalurkan hobi juga kan, biar ada refreshingnya lah, nggak kuliah terus. Jadi pilihnya yaitu yang ada di ITS kan ada UKM sepak bola dan futsal, jadi milih itu sih. Gitu, Farel. Oke, Mas. Kalau dari klub favorit sendiri, klub bola favorit Mas, mungkin yang dari Indonesia, boleh dikasih tahu, sama dari luar negeri satu. Kalau klub bola jelas, kalau luar negeri Chelsea, KTB FFA saya. Terus kalau klub Indonesia karena bapak saya orang Malang ya, jadi saya pendukungnya Arema saya, Singoedan. Oke Mas, terima kasih jawabannya. Kebetulan saya juga fans Chelsea Mas sama Fani ini Mas. Wih, mantap. Gimana habis juara champion senang pasti kan? Aduh, sampai nangis Mas. Harusnya nobar kita kemarin ini. Ya mungkin bisa dilanjut Mas ya sama pertanyaan teman-teman yang lain mungkin. Ya monggo, yang mau nanya yang lain boleh, tentang yang lain selain minat bakat atau tentang TF juga bebas sih, mau nanya apa aja. Izin tanya Mas. Ya monggo. Siapa ini tadi? Fani Mas, yang juga fansnya Chelsea. Oke.
Ini apa nih? Ya ini Mas, mau nanya, kalau misalkan UKM sepak bola, kalau kegiatannya apa aja ya Mas? Ketika offline apa, terus ketika online apa aja? Gitu sih Mas. Kegiatannya UKM sepak bola ya. Ya yang jelas kalau offline itu kan ada latihan rutin. Biasanya kalau bola itu Senin sama Rabu. Terus kalau futsalnya itu Selasa sama Kamis biasanya. Kalau offline latihan biasa. Terus ada latihan bareng juga biasanya sama UNER eh, sama Universitas apa tuh namanya? Surabaya apalah lupa aku namanya. Terus ada turnamen kalau misalnya ada turnamen itu sih. Terus kalau online-nya ini kemarin tuh ada gebrakan baru ya, latihan online. Cuma latihan online-nya itu dikasih video gitu. Jadi kalau mau ngikutin ya bisa gitu sih. Karena terbatas. Terus UKM sepak bola tuh ada apa tuh kegiatan baru tuh, football adik. Ya pokoknya pengetahuan tentang bola lah disalurkan semua di IG. Itu aja sih kalau untuk online-nya. Baik, terima kasih sudah menjawab Mas. Oke. Kamu asal mana tadi, Pani? Saya dari Mojokerto Mas. Mojokerto. Angkatannya ada yang dari Kalimantan nggak? Angkatan kalian? Ada ya Mas. Kalimantannya mana? Dari Samarinda ada Mas. Oh, Samarinda. Oke. Monggo yang mau nanya lagi silahkan. Permisi Mas, saya izin bertanya Mas. Selama Mas Ya. Di UKM sepak bola gitu, ada ikut lomba-lomba gitu nggak Mas? Untuk lomba di UKM kebetulan saya belum pernah. Tapi untuk lomba-lomba futsal di FTI atau yang membela nama TF itu udah pernah sekali. Harusnya 2 kali, tapi yang sekali itu udah lombanya itu ketutup sama pandemi waktu itu. Jadi waktu itu lomba di TF antar FTI itu belum juara sih, baru nyampe semifinal. Kalau yang untuk UKM karena seleksinya itu satu ITS jadi ketat banget, jadi susah sih aku bilang untuk masuknya. Jadi untuk bersaingnya lebih tinggi juga kalau mau ikut lomba UKM. Tapi kalau latihan ya sering. Gitu. Tadi siapa yang nanya ini? Saya Mas Sakwel Mas. Oh, Sakuel. Asal mana Sakuel tadi? Saya dari Bengkulu Mas. Oh, jauh juga Bengkulu, guys. Mantap. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain, Rek, bisa nanya ke Mas Didannya. Monggo. Mas, mungkin dari saya izin bertanya ya Mas. Kan kalau misalnya ada nggak kemungkinan cewek itu bisa apa ya, kayak dibilang bisa lah memiliki skill-skill dasar kayak di futsal gitu. Dan biasa kalau misalnya cewek ikut UKM sepak bola yang dilatih, maksudnya kayak apa yang didapat mereka gitu Mas. Masih Mas. Jadi apa yang didapatkan, bisa nggak cewek ikut futsal, terus apa yang didapatkan dari UKM itu ya misalnya. Ya kalau aku bilang bisa sih bisa sebenarnya. Banyak kok cewek yang ikut UKM, cuma nggak terlalu apa ya, kalau cewek kurang terlalu diaktifkan lah istilahnya. Tapi sebenarnya kalau lomba itu misalnya lomba disnat atau lomba apa tuh namanya ROG itu biasa juga ada kok futsal untuk cewek.
dilombakan. Terus ya yang dilatih biasanya kalau di UKM itu untuk cewek ya skill dasarnya main bola, passing, kontrol. Itu sih kalau kemungkinan bisa pasti bisa kalau sering latihan. Terus apa yang bisa didapetin ya yang pertama relasi sih. Soalnya biasanya cewek itu apa ya sering dipakai untuk dia tuh biasanya untuk kayak ngurus-ngurus kepengurusan, entah itu lomba, entah itu di UKM-nya. Jadi relasinya itu bisa sampai rektor bahkan kalau bisa aku bilang. Karena biasanya cewek yang ngurus-ngurus registrasinya itu. Terus untuk anunya ya untuk karena olahraga pasti dapat kesehatan jasmaninya sih. Itu sih. Oke, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari yang lain, Rek, ada yang bertanya mungkin? Mungkin dari saya, Mas. Maaf, tadi sebelumnya belum bisa on mic. Saya mau bertanya, Mas. Oke. Monggo. Masnya kalau di lapangan mainnya posisi apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Saya kalau di lapangan jadi striker sama back biasanya. Antara dua itu. Baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin selanjutnya saya, Mas, izin bertanya. Ya, siapa ini? Zorif, Mas. Oh, Zurif. Nggih. Lanjut, Selain Zurif. ikut UKM sepak bola, apalagi ya, Mas, yang organisasi atau kepanitiaan yang Mas ikuti gitu, Mas? Ya, selain sepak bola, apa ya? Sekarang tuh lagi sibuk ngurus HMB, Himpunan Mahasiswa Bontang. Itu organisasi eksternal, nggak di ITS. Sebelumnya juga pernah daftar tapi nggak masuk. Aku udah daftar himpunan, daftar BEM FTI juga nggak masuk. Jadi aku nyari organisasi yang di luar ITS itu sendiri. Sebenarnya tertarik sih ikut organisasi gitu, cuma ya belum untung aja sih sebenarnya. Jadi aku nyari di luar biar nambah relasi, terus ya biar cari pengalaman juga sih ngurus organisasi. Begitu. Kalau yang di luar itu apa aja, Mas, organisasinya yang sampean ikuti? Organisasi di luar cuma itu sih, HMB, terus ya ikut fun futsal sama komunitas-komunitas yang ada di Surabaya sama di kota saya sih, di Bontang khususnya. Itu aja sih. Lalu izin tanya lagi, Mas, apakah ada perbedaannya, Mas, terkait organisasi di luar ITS sama di dalam ITS gitu, Mas? Kalau ada perbedaannya bagaimana ya, Mas? Mungkin terkait di struktur organisasinya atau bagaimana? Terima kasih. Kalau iya, sama-sama. Kalau di luar itu organisasinya kalau kulihat ya lebih santai. Nggak kayak di himpunan sendiri. Kalau di luar itu dia biasanya nggak ada yang namanya kalau di himpunan kita tuh kayak undang-undang dasarnya lah. Itu di himpunan eksternal itu jarang dibahas. Kalaupun ada pasti nggak berubah. Sedangkan kalau di himpunan TF itu kan UUD-nya itu kan setiap tahun pasti harus ada amandemen yang mengikuti keadaan lingkungannya juga. Jadi kalau aku bilang
himpunan luar ITS tuh lebih santai, lebih nggak terlalu serius sih ngurusnya, jadi enjoy aja. Itu sih bedanya sama yang HMTF atau himpunan yang ada di dalam ITS yang aku lihat ya. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi buat Mas Didannya. Monggo Rek, disampaikan. Mumpung ada kesempatan buat interaksi ini. Mas, mungkin dari saya lagi, Ya, boleh diceritakan nggak Mas kemarin pengalaman Mas waktu main futsal, main sepak bola atau futsal tadi ya, yang ke FTIRS itu Mas? oke. Pengalamannya pertama kaget ya aku sama ITS. Karena dulu di kota aku itu kalau lomba itu jarang gitu ada supporter, maksudnya lomba futsal yang dikasih supporter atau lomba bola jarang sih supporter, biasanya futsal yang ada supporternya. Terus ya kaget aja gitu, tiba-tiba ada supporter, jadi rasanya tuh lebih deg-degan gitu. Apalagi lomba kan antar FTI. Terus waktu itu sempat juga ada supporternya kelahi TF sama Mamet. Wah itu ya kaget lah. Waktu itu gak ada, di kota aku sendiri tuh jarang ada tawuran supporter gitu, terus tiba-tiba ikut lomba, tiba-tiba di lingkungan ITS sendiri tuh ada kelahi-kelahinya juga supporter ya. Jadi agak kaget tapi seru sih bisa bawa nama TF ke lomba. Pride-nya tuh lebih mantap. Apalagi waktu itu masih zaman maba kan, masih optimasi juga kayak kalian. Jadi sama cutting juga. Jadinya ya gitulah. Enak. Sama ini masih bisa menambahkan, berarti emang benar-benar rame gitu ya Mas supporternya, kayak semua kalau ada waktu itu kayak menyempatkan untuk menonton pertandingan tersebut ya Mas ya? Iya, rame banget kalau supporter di ITS tuh rame banget. Apalagi ya kalian tahu kan kalau habis wisudaan ada apa istilahnya, konvoy itu, aku lupa nama istilahnya apa. Itu sih. Arak-arakan mungkin Mas. Ya, arakan. Jadi rame banget kalau tentang supporteran di ITS. Oke Mas, menjawab sekali. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Ini kalian udah mulai optimasi ya? Iya, Mas. Oh, udah mulai. Aku nggak ngikutin beritanya soalnya. Ya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi buat Mas Didan. Misi Mas, izin bertanya. Sebelumnya Ya. perkenalkan, karena tadi belum sempat berkenalan karena terlambat. Perkenalkan, Ahmad Mirzak Nizar, saya berasal dari Jombang. Biasa dipanggil Mirzak. Saya ingin bertanya, yang saya dengar itu di tahun kedua atau di tahun ketiga itu banyak mahasiswa yang memilih untuk tidak melanjutkan pengembangan dirinya di UKM, Mas. Kalau setahu saya selama ini. Nah, itu menurut Mas kenapa? Karena kan sekarang Mas lebih memilih mengembangkan diri di UKM dengan yang lain, Mas. Terima kasih. Kenapa di tahun kedua sama tahun ketiga gitu? Sebenarnya tahun pertama itu banyak juga. Cuma mungkin permasalahannya dari dulu tuh karena apa ya? Karena ya itu, biasanya yang baru-baru itu kurang gak enakan aja. Kurang apa ya sebenarnya?
sebenarnya kalau dibilang welcome ya welcome aja itu. Mungkin karena nggak enakan aja terus jadinya pilih masuk waktu tahun kedua, tahun ketiga. Itu sih kalau menurutku ya. Karena malu-malu aja itu awalnya. Mungkin dari mic-nya nge-lag Mas ini. Jadi bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Dari teman-teman. Ya, Mang. Ini kalian udah pada praktikum belum? Gimana Mas? Udah pada praktikum? Sudah Mas, termodinamika Mas, sampai ke praktikum yang kedua. Oh, termo. Praktikum prokom udah? Prokom untuk semester ini nggak ada praktikum sih Mas, jadi diganti kayak tugas besar gitu. Oh, oke. Iya. Gorek yang mau bertanya. Ya, Tabita. Oke, makasih ya. Nah, ini Mas mau nanya kenapa Mas milih sukanya Chelsea? Biasa kan orang banyak kayak Hala Madrid, Real Madrid gitu kan, atau Barca. Mas sendiri kenapa Chelsea, Mas? Oh, kenapa klub Chelsea? Oke, menarik pertanyaan ini. Kalau Chelsea itu gara-gara apa ya? Waktu kecil itu masa-masa jayanya Chelsea lah waktu itu. Jadi waktu aku kecil dulu tuh Chelsea itu eh, kena rekor apa tidak terkalahkan waktu itu sama Jose Mourinho. Terus aku bilang, kok GG nih tim. Akhirnya ya udah sampai sekarang akhirnya milih Chelsea terus kalau FIFA atau main PES gitu. Terus jadi klub favorit gitu sih. Gara-gara waktu kecil aja suka Chelsea. Terus kayak itu sampai gede. Sama kalau boleh tahu Mas, pemain favoritnya siapa Mas? Pemain favoritku siapa ya? Gak tahu juga aku. Pemain favoritnya siapa? Ya paling suka biasanya lihat lihat siapa namanya? Olivier Giroud. Itu sih sering lihat itu aja. Sama ini Mas kalau boleh tahu lagi Mas. Kalau Iya, misalnya mau. nonton kayak main sepak bola gitu kan, bukan maksudnya nonton di TV lah kayak kemarin Chelsea. Suka nggak Mas misalnya kayak sedikit lagi gol tapi kayak kena tiang atau pakai gitu maksudnya menggerutu sendiri gitu. Sorry Kalau itu pertanyaan. sering. Kemarin yang waktu Chelsea lawan Real Madrid aja sampai ngomong cancuk-cancuk, sampai anjing-anjing, sampai kesel sendiri ya sering. Kalau cowok pasti sering juga kayak gitu. Yakin aku. Mungkin kalau cewek kalau cowok bisa ditanyakan ke Farah sama Fani. Oke, makasih jawabannya ya Mas ya. Oke. Mungkin dari saya Mas ya. Ini mau Ya. nanya Erling Haaland Mas yang mau ke Chelsea. Mas optimis gak Haaland nih ke Chelsea Mas? Gitu. Aku kalau Haaland nggak optimis aku. Nggak mungkin. Kok gitu Mas? Mahal. Nggak terlalu expect sama harganya ya. Kalau jadi pemilik klubnya juga males aku beli Haaland. Iya juga sih Mas. Kemahalan banget emang Haaland. Kemahalan. Mending cari Lukaku atau enggak Lewan. Lumayan itu. Baik Mas, terima kasih.
izin tanya Mas, melanjutkan pertanyaan Farel. Kalau Hakimi gimana Mas? Kan rumornya juga ke Chelsea tuh. Nah, kalau Hakimi setuju sih aku. Kalau Hakimi itu karena apa ya? Aspi kan udah tua, pasti di kanan itu pasti kurang kan. Di kanan kan cuma ada Reece James sama ada si siapa satunya? Ya Aspi ya. Jadi emang bek kanannya itu kurang. Jadi ya kalau Hakimi optimis lah, dapat lah pasti itu. Baik Mas. Mungkin dari saya lagi, Mas. Ya, lanjut. Prediksi 4 besar Premier League season depan, Mas. Dari Mas sendiri. Waduh. Prediksi Premier League. Iya. Kalau menurutku 4 besarnya Chelsea, MU, City, sama satunya lagi Liverpool. Arsenal nggak ada ya? Tanda bawah itu. Jangan dianggap itu. Apa itu Arsenal? Gak suka saya. Berarti optimis juara ya Mas ya, season depan Mas? Optimis dong, optimis. Championnya dapat sama Tuchel. Apalagi Premier League kan. Iya. Mungkin kita bisa dukung dulu ya Mas ya, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Ya, mungkin teman-teman yang off cam bisa on cam terlebih dahulu. Ler, izin masuk. Kayaknya Fiona kehilangan jaringan deh dia. Makanya nggak bisa ini. On cam. Oh ya. udah. Ya, dimulai. Ya, saya itu Mas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Didan. Oke. Ini pendamping kelompoknya kelompok 14 siapa ya? Kalau boleh tahu. Mas Sidki, Mas. Oh, Sidki. Pantes. Pantas kenapa ya Mas kalau boleh tahu Mas? Pantes kok tiba-tiba bisa gitu hubungin aku. Aku tuh orangnya biasa susah dicari sama maba-maba gini. Karena biasanya di luar kan, eksternal. Jarang gitu. Ini udah ada yang offline belum? Anunya, kelasnya. Kata kemarin 20 ada yang offline. Kalau kelas fisika saya offline Mas, cuman ya yang teman-teman yang ada di Surabaya aja Mas. 3 orang. 20 tapi domisilinya di Surabaya gitu ya? Iya, dan itu untuk matkul UPMB aja Mas, belum yang jurusan. Jurusan ini baru dapat prokom sama termo nggak sih? Iya nggak? Sama rangkaian listrik Mas. Sama RL. Oh iya, semester berapa kan? Semester 2 ya? Lupa juga. Mantap. Gimana kuliah offline? Online-nya? Usahan sih Mas, nggak ngikutin pelajarannya. Tidur terus ya? Sama kayak aku berarti. Ya gitu deh Mas. Kalau kuis minta jawaban gitu ya. Kalem.
Iya. Mungkin Kalau dari teman. saya, Oh, ya, Tabita boleh. enggak sih, kalau MTK saya di carry sama Farel, Mas. Kualitas, kualitas. Ya sih, kalau UPMB kalau bisa dibagusin lah. Karena biasanya kalau sudah masuk jurusan, susah. Izin bertanya, Mas. Ya. Untuk semester 3, matkul yang paling sulit apa ya, Mas? Semester 3 paling sulit ya. Semester 3 itu ada apa sih? Ntar kuliah. Semester 3 itu ada elektronika, sistem, gelombang, matrix, Oh, biasanya kalau menurutku ya semester 3 itu yang paling gak aku suka kemarin tuh statistik dan stokastik sama fisika kuantum. Itu tuh karena statistik sama statok itu dapat karena apa, dosennya nggak enak. Sama fisika kuantum itu apa ya, fisika yang ada kimia-kimianya lah di dalamnya. Aku sendiri kan nggak suka kimia gitu, jadi kurang menarik lah untuk gue. Susah gitu. Baik, Mas. Cukup menjawab. Terima kasih, Mas. Mungkin bisa dibuat gambaran untuk saya ke depannya gitu, Mas. Oke. Mantap, mantap. Mungkin dari saya, Mas, satu lagi. Kalau ini namanya mengenai yang kayak SKS ya, Mas ya. Itu misalnya di tahun ini kita memenuhi, maksudnya SKS kita itu bisa ambil di atas gitu. Di ITF sendiri diperbolehkan nggak, Mas? Kalau seperti itu, ngambil batas maksimal SKS. Kalau di TF itu belum bisa kalau semester 3. TF itu baru bisa ngambil SKS tambahan itu semester 4 ini kalau aku. Seingatku tuh semester 1, semester 3 itu udah apa namanya itu? Udah sesuai apa? Paketan. Paketan ya, masih paketan semester 1 sama semester 3 ini. Jadi ngambil SKS tambahan itu baru bisa semester 4 ini. Walaupun dari ini kita dari IPK kita itu mendukung untuk ambil semester atas tetap belum bisa ya, Mas ya? Iya, semester 1 sampai semester 3 itu masih paketan. Semester 4-nya baru bisa ngambil. Oke, Mas. Makasih menjawab sekali, Mas. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi buat Mas Didan ya, atau sudah dicukupkan? Kalau dari saya cukup, Mas Farhan. Oke, dari yang lain? Dari saya juga mungkin cukup, Bro. Oke. Karena mungkin teman-teman udah pada cukup ya, Mas. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Didan buat kita para maba 2020, Mas. Pesan apa ya? Ya pesannya semangat aja kuliahnya. Semoga sukses ke depannya. Semangat juga optimasinya. Optimasinya baru mulai atau udah lumayan agak lama nih mulainya? Agak lama sih, Mas. Sekitar sebulan kalau udah agak. Udah sebulan. Iya, udah lama. Pokoknya semangat optimasinya, dijalanin aja. Aku tahu pasti optimasi online lebih enak sih. Optimasi online itu lebih enak daripada optimasi offline. Jadi dinikmati aja. Siap. Guys.
Oke, terima kasih Mas Didan atas pesannya buat kita para mabuk. Oke, aman. Ini udah kan ya? Kalau udah aku tak live ini. Iya Mas. Mau mabar Iya. Iya Mas, terima kasih banyak ya Mas. Udah nyimatin Makanya, Mas. Yoi. Makasih Izin, Mas, banyak ya. Mas. Sama-sama. Terima kasih Mas.